Sebuah film Korea terbaru berjudul Revelation yang dirilis di tahun 2025 berkisah tentang seorang pendeta dan polisi yang bertemu seorang penculik sekaligus pembunuh. Dalam perjalanan filmnya, menguji mereka pada batas-batas kewarasannya, menuntun mereka pada sebuah pertanyaan, bolehkah jika kita membunuh seorang kriminal? 외눈박이가 잡아먹었어. Inilah Revelation, selamat menyaksikan. Seorang gadis muda bernama Ayong terlihat sangat gelisah karena di tengah deras hujan, seorang pria bernama Yang Re terus saja menguntitnya. Jelas jika Ayong merasa takut, maka Ayong pun mempercepat jalannya, yang saat itu dia sedang menuju gereja bernama Misi Bangsa. Saat itu Yang Re pun masih saja terus mengikutinya, yang lantas Ayong meminta temannya untuk melindunginya. Namun hal tersebut tak menyurutkan niat Yang Re, akan tetapi tanpa sengaja pendeta Min Chan menghentikan niat buruknya. 안녕하세요. 저 사람이 따라왔다고? 목사로 있는 송민찬이라고 합니다. Melihat satu wajah baru datang ke gerejanya, Min Chan bergerak cepat membujuk Yang Re agar bergabung dengan jemaat gerejanya. Sekalipun Yang Re menolaknya, Min Chan sempat mencetak foto Yang Re dan sempat menulis nama Yang Re di formulir pendaftaran. Namun sebuah panggilan telepon untuk Min Chan menunda pendaftarannya. 제가 금방 통화하고 오겠습니다. Ternyata yang berbicara di seberang telepon sana adalah detektif yang telah disewa oleh Min Chan untuk mengikuti istri Min Chan yang sebut saja dia Yanti. Min Chan menduga jika sang istri telah berselingkuh dan betapa pedih hati Min Chan saat bukti kiriman si detektif membenarkan dugaan Min Chan selama ini. 물론 콘돔을 사용하지 않았을 때는 둘이 아주 오래된 관계 같던데. Namun terpaksa Min Chan sejenak melupakan masalahnya dan kembali pada calon jemaahnya. Namun Yang Re sudah siap kabur sembari membawa jaket gereja Misi Bangsa. Meski demikian, Min Chan berusaha bersikap baik pada Yang Re, mencegah Yang Re agar tak menginjak belakang sepatunya. Namun alangkah terkejut Min Chan saat mengetahui jika Yang Re adalah seorang pengguna gelang kaki elektronik sebagai pertanda bahwa Yang Re adalah seorang kriminal predator seksual yang diawasi kepolisian. Dan tepat saat Yang Re keluar dari gereja, tepat saat itu pula, seorang wanita bernama Yun Hee menatapnya. Menatap Yang Re dengan tatapan penuh kebencian. 끊어, 금방 들어갈게. Rupa-rupanya Yun Hee adalah seorang polisi berpangkat inspektur dengan karir yang menjanjikan sebagai polisi di ibu kota. Namun sebuah alasan membuatnya kembali ke kampung halamannya, melanjutkan karirnya di kota kecil seperti ini. Bukan tanpa alasan Yun Hee membuang karirnya, alasan dia kembali adalah demi mendiang adiknya bernama Yunju. Kembali untuk menangkap orang yang telah membuat adiknya tewas. Orang yang dimaksud ternyata adalah Yang Re. 나중에 또 통화해. 목소리가 왜 그래? Yunju sendiri adalah salah satu korban kebejatan Yang Re. Namun saat itu Yunju berhasil melarikan diri dan melaporkan Yang Re pada polisi, menyeret Yang Re pada pengadilan. 10년 동안 학대당했습니다. 화장실 바닥에 눕혀서 얼굴에 Namun entah kemana perginya keadilan, karena arah angin persidangan nampaknya mengarah pada Yang Re. Tatkala saksi ahli yang didatangkan di persidangan yakni seorang psikiater bernama Dr. Lee menjelaskan kondisi kejiwaan Yang Re. Semasa kecil, Yang Re kerap kali mendapatkan kekerasan dan pelecehan dari ayah tirinya.
di mana hal tersebut berpengaruh besar pada perilakunya saat ini. Memang Dr. Lita bermaksud untuk memihak Yang Re, dia hanya mengutarakan pendapat sesuai porsi keahliannya. Namun berkat kepiawaian si pengacara pembela, dengan lihai dia berkata bahwa Yang Re pun adalah korban dari masa lalu, mengundang rasa simpati pada segenap dewan juri yang mempengaruhi hasil putusannya. Yang Re dinyatakan bersalah, tapi hanya dikenakan gelang kaki elektronik di bawah pengawasan kepolisian, tanpa merasakan dekaman penjara. Merasa keadilan tak berpihak pada adiknya, sang kakak Yun-hee pun meledakkan amarahnya. 이유를 만들어주냐고요. 계부의 학대가 죄야? Sementara itu Yunju semakin tertekan dengan fakta jika orang-orang lebih merasa kasihan pada terdakwa dibanding dirinya yang jelas-jelas seorang korban. Tak kuasa menahan beban tersebut, pada akhirnya Yunju memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. 야, 이현주. 언니. Sejak saat itu pula Yun-hee tak merawat dirinya dengan baik, melupakan kondisi tubuhnya sendiri sampai harus tergantung dengan obat-obatan. Dan semakin buruk lagi kematian sang adik berdampak pula pada psikis Yun-hee. Dia seringkali dihantui rasa bersalah, berhalusinasi melihat roh adiknya yang menyalahkan Yun-hee atas kematiannya. 누군가는 나를 구하러 와주겠지. 왜 그랬어? Sebenarnya sang ayah sendiri sangat menyayangkan Yun-hee yang telah menyia-nyiakan karirnya, selalu mengingatkan Yun-hee untuk menjaga kesehatannya, dan melarang Yun-hee agar tak terus-terusan mengikuti Yang Re. 진짜. 이게 뭐라고? Kembali pada Min-chan yang saat itu dia bertolak dari gereja bersama istrinya, sambil menyimpan unek-unek tentang perselingkuhan istrinya. Yang saat Min-chan hendak mengutarakannya, perhatian mereka teralihkan dengan sebuah proyek pembangunan gereja super megah di kawasan tersebut, dan mengejutkannya, gereja tersebut adalah proyek pendeta senior bernama Jung, mentor bagi Min-chan dan istrinya yang telah bertahun-tahun mempercayakan gereja misi bangsa pada mereka. Entah optimis atau berharap, Yanti berkata jika Min-chan lah yang akan dipercaya sebagai pendeta utama di gereja mewah ini. Saat itu Yanti pun meminta izin untuk reuni bersama teman-teman kuliahnya, yang Min-chan tahu betul bahwa reuni tersebut hanya sebagai alasan perselingkuhannya. Sementara Min-chan menemui mentornya yang tak lain adalah pendeta Jung. 목사님, Min-chan berbasa-basi memberi selamat atas proyek pembangunan gerejanya dan bertanya siapa pendeta utamanya. Seraya tersirat, berharap Min-chan lah yang akan dipilihnya. Akan tetapi inilah yang dikatakan oleh pendeta Jung. 네, 오래 있었던 우리 선 목사가지. 아이고, 거기 적임자로 누가 좋을 것 같아. Min-chan pun berlalu pergi dengan kekecewaannya, yang tepat saat itu tanpa sengaja Min-chan bertemu dengan pendeta Hwan, anak dari pendeta Jung. Yang ternyata pendeta Jung mendesak anaknya agar menjadi pendeta utama di gereja baru tadi, sekalipun Hwan tak benar-benar menginginkannya. Mendengar hal tersebut, kekecewaan pun semakin mendalam dirasakan oleh Min-chan. Maka alih-alih pulang ke rumahnya, Min-chan justru kembali ke gerejanya, memohon diberikan kekuatan dan ketabahan pada Tuhannya, sambil memohon pula agar Min-chan bisa mendapatkan apa yang diharapkannya. 주의 뜻을 제게 계시하사 제 안에 모든 걸 다. Doa Min-chan pun terhenti oleh panggilan telepon dari Yanti. Akibat masalah yang bertumpang tindih di hari ini, membuat Min-chan lupa menjemput anaknya. Yang celakanya, Yanti berkata bahwa seorang pria telah menjemput anak mereka. 무슨 소리야, 연우를 Saat itu pula tepat di hadapan Min-chan, foto Yang Re terlihat seolah menjadi pertanda, membuat Min-chan berprasangka bisa jadi jika keberadaan Yang Re di gereja adalah untuk mencari target kebejadannya. Sontak saja Min-chan pun membuka server kriminal kasus pelecehan, sampai akhirnya dia menemukan alamat Yang Re. Saat Min-chan tiba di depan rumah Yang Re, Min-chan melihat Yang Re membawa perlengkapan penggalian. Tanpa peduli dengan derasnya hujan di hari itu, maka semakin curigalah Min-chan padanya, yang lantas Min-chan pun menghubungi polisi. Namun belum juga selesai berbicara, handphone Min-chan kehabisan baterai, maka terpaksa Min-chan pun mengikuti Yang Re. Sempat Min-chan kehilangan jejaknya, namun rupa-rupanya Yang Re telah menyadari keberadaan Min-chan. 목사님 아니세요?
Sontak saja Min Chan pun langsung memeriksa mobil Yang Re, namun dia tak menemukan anaknya. Yang ketika Min Chan memeriksa gelang di kaki Yang Re ternyata telah melepasnya agar polisi tak bisa melacak keberadaannya. Sontak saja pergumulan pun terjadi. Sempat Min Chan hampir dihabisinya, sampai akhirnya tanpa sengaja Min Chan membuat Yang Re terjatuh dan terbentur kepalanya. Di tengah kepanikan, Min Chan menerima panggilan telepon dari Yanti yang mengabarkan bahwa anak mereka baru saja sampai ke rumah. Mendengar hal tersebut, membuat Min Chan terperangah bahwa kecurigaannya pada Yang Re adalah salah. Namun kilatan petir seolah memberi pertanda. Pertanda seperti apa yang saya maksud biarlah alur cerita yang menjawab semuanya. Yang jelas, saat itu juga Min Chan melepas jaket gereja misi bangsa dari tubuh Yang Re, melempar tubuh Yang Re dan meninggalkannya begitu saja. Keesokan harinya, pihak kepolisian digegerkan oleh sebuah kasus penculikan gadis bernama Ayong yang tak lain adalah gadis yang diikuti Yang Re di awal film tadi. Di hari tersebut pula adalah hari pertama Yunhee bertugas di kepolisian kampung halamannya. Namun belum sampai 5 menit Yunhee bertugas, Yunhee harus dikejutkan dengan sosok terduga penculik Ayong yang sudah sangat dikenalnya, di mana hal tersebut memicu rasa traumanya. Saat itu juga Yunhee dan rekannya mendatangi Min Chan dan bertanya tentang laporannya semalam. Min Chan pun menjelaskan kesaksiannya yang tentunya dia menutupi apa yang telah dilakukannya. Dan Min Chan terkejut jika salah satu anggota gerejanya saat ini menjadi korban penculikan Yang Re. 저희 교회 아영이요? Namun tanpa diduga Yunhee memiliki intuisi dan kejelian yang tinggi, di mana sepatu dan jaket Min Chan yang berlumuran lumpur tak luput dari perhatiannya. Diam-diam, Yunhee meyakini jika Min Chan menyembunyikan sesuatu. 이쪽으로 연락 좀 부탁드리겠습니다. Sementara pihak kepolisian sendiri menggeledah rumah Yang Re dan mendapati sebuah gambar aneh di dinding rumahnya. Sebuah gambar yang terkesan sangat mengerikan. 양내 동태가 수상하다는 신고였어. 완전 미친놈이네 이거. Saat itu Min Chan pun menyadari jika satu-satunya orang yang mengetahui di mana keberadaan Ayong adalah pria yang semalam dilemparnya. Hal tersebut membuat Min Chan merasa cemas bukan kepalang, karena jika sampai terjadi apa-apa pada Ayong, tak lepas akibat dari apa yang telah dilakukan oleh Min Chan semalam. Perasaan bersalahnya tersebut mendorong Min Chan untuk menghubungi mentornya hendak membuat sebuah pengakuan dosa. Namun kebetulan Pendeta Jung terlebih dahulu meminta Min Chan untuk datang ke kantornya. Dengan segala rasa berdosanya, Min Chan pun datang menghadap Pendeta Jung. Namun alih-alih Min Chan mengatakan pengakuan dosanya, justru Pendeta Jung mengucapkan pengakuan dosa mendahului Min Chan. 여긴 눈이 멀어서 우리 환수 얘기. Pendeta Jung merasa malu semalu-malunya, merasa berlumur dosa telah gagal mendidik anaknya, karena ternyata Wan telah terlibat skandal perselingkuhan dengan gadis di bawah umur, di mana hal tersebut memaksa Pendeta Jung melarikan Huan untuk bersekolah di luar negeri, untuk sementara menutupi semua aib-aibnya. Yang tanpa diduga, saat itu Pendeta Jung mempercayakan gereja baru pada Min Chan, hal yang sangat didambakan Min Chan saat ini. Dan lantas lagi-lagi Min Chan pun melihat sebuah bentuk wajah dari sudut pandangan matanya sebagai pertanda bahwa semua yang terjadi adalah jalan takdir bagi Min Chan sebagai utusan Tuhan. Alih-alih pengakuan dosa yang diucapkannya, pada akhirnya Min Chan pun menerima amanat sebagai pemimpin gereja baru. 민찬아, 담임을 맡아줬으면 해. 따르겠습니다. Kembali pada pihak kepolisian, yang saat itu mereka menanyakan pendapat psikiater yang menangani Yang Re, yang tak lain dia adalah Dr. Lee. Melihat psikiater tersebut, sontak saja Yunhee mendatanginya, mempertanyakan kesaksian Dr. Lee di persidangan adiknya. 다시 이런 일이 벌어진 거라고. 이유를 만들어줬는지.
Dr. Lee berkata bahwa dia sama sekali tak bermaksud untuk membela Yang Re, dia hanya mengungkapkan kesaksian berdasarkan fakta kejiwaan Yang Re. Bagi Dr. Lee, Yang Re adalah orang sakit yang bisa disembuhkan, namun bagi Yun-hee Yang Re tak lebih dari monster berhati iblis yang telah membuat adiknya mengakhiri hidupnya. 됩니다. 이해는 되지만 형사라는 연구하고 치료도 하고요. Di tempat lain, Min-chan saat itu didatangi oleh salah satu jemaatnya yang ternyata dia adalah ibu dari Ayong. Sang ibu mengungkapkan kekhawatirannya jika Ayong sampai ditemukan tak bernyawa. Untuk menenangkannya, Min-chan mengajak ibu Ayong berdoa bersama di gereja. Namun di perjalanan ibu Ayong mendapatkan panggilan dari kepolisian bahwa mobil si pelaku penculikan telah ditemukan. 그놈 차를 찾았대요. Balah ibu dan ayah Ayong di TKP di mana Min-chan mendampingi mereka, yang tanpa pikir panjang Min-chan bertanya pada polisi. 수신도 못 찾았습니까? Mengira yang dimaksud Min-chan adalah mayat Ayong, membuat sang ibu pun pingsan seketika mendengarnya. Namun berbeda dengan Yun-hee karena dia mengartikan pertanyaan Min-chan dengan pandangan yang berbeda, yang membuat Yun-hee semakin mencurigai Min-chan. Namun mengejutkannya adalah di TKP tersebut tak ditemukan jasad satu orang pun. Dengan kata lain, Yang Re masih bertahan hidup. 어제 비가 워낙 많이 와서 Keesokan harinya, Min-chan mengantar sang istri untuk menuju sebuah panti jompo, tempat yang selama ini dibenci Min-chan dan selalu dihindarinya. Namun karena suasana hati Min-chan sedang baik, kali ini dia bersedia mendatanginya. Akan tetapi sebelum mereka pergi, Min-chan mendesak sang istri untuk mengakui dosanya. 고백해. 무슨 고발? Sempat Yanti berkilah dan tak mengakui perselingkuhannya, namun setelah mendengar bahwa sang suami akan naik jabatan sebagai pendeta utama di sebuah gereja besar, tak ingin kehilangan, pada akhirnya Yanti pun mengakui dosanya dan menyesali perbuatannya. 다른 남자와 간음을 하였습니다. Mendengar hal tersebut, Min-chan pun mencoba untuk berlapang dada, memaafkan semua kesalahan istrinya. Saat itu juga Min-chan meminta sang istri membuat sebuah pengakuan dosa dan memintanya berjanji agar tidak mengulanginya. Dan seolah mensucikan sang istri, Min-chan pun menyambut tobat istrinya. 길을 잃고 방황하는 어린 양이 하나님. Setelah berdamai, mereka pun melanjutkan kepergiannya. Di tengah perjalanan mereka melihat sebuah ambulans yang terperosok, dan saat tiba di panti jompo, Min-chan dan Yanti sangat ditunggu kedatangannya. Tapi tiba-tiba saja datang seorang suster yang terlihat gelisah. Dia menunggu kedatangan ambulans yang terhambat di perjalanannya. Suster berkata bahwa semalam mereka kedatangan pasien yang harus segera mendapatkan perawatan medis, dan bukan orang tua jompo penghuni fasilitas tersebut, melainkan seorang pria penuh luka dan bersimbahkan dengan lumpur. Mendengar hal tersebut, Min-chan pun seketika merasa cemas dan tiba-tiba saja membatalkan kedatangannya. 들어가 보시죠. 저는 가보겠습니다. Padahal diam-diam saat itu Min-chan menuju bangsal perawatan bertujuan untuk memeriksa siapa pasien yang dimaksud, dan kecemasannya terjawab karena pasien tersebut benar-benar Yang Re yang saking paniknya Min-chan sampai berhalusinasi. Dan lagi-lagi Min-chan memandang bentuk awan sebagai sebuah pertanda. Sontak saja Min-chan pun membawa Yang Re saat itu juga, di mana seorang pria tua menyaksikan kejadian tersebut. Saat malam hari tiba, pihak kepolisian pun mencium persinggahan Yang Re di panti jompo tersebut. 치매가 오신 지 10년이 넘으셨어요. 예, 맞아요. 들어갔어. Sementara Min-chan membawa Yang Re ke sebuah gedung terbengkalai yang lantas mengikatnya di atas sebuah kursi. Dari sinilah Min-chan memperlihatkan kehaluannya, di mana dia berkata bahwa semua pertanda yang telah dilihatnya telah menuntunnya pada bangunan ini, di mana bangunan ini sendiri adalah sebuah pertanda untuk melenyapkan titisan iblis berwujud Yang Re. Min-chan menganggap bahwa semua pertanda yang disaksikannya
adalah sebuah wahyu Tuhannya yang dikirimkan pada Min-chan layaknya seorang nabi. Dan urusan untuk membunuh Yang Re atau tidak, Min-chan tinggal menunggu pertanda lain sebagai jawabannya. Mendengar hal tersebut, Yang Re mengira bahwa Min-chan telah kehilangan kewarasannya dan mempersilahkan Min-chan untuk segera membunuhnya jika Min-chan tak ingin mengetahui lokasi di mana Ayong berada. Karena Yang Re berkata bahwa Ayong sampai saat ini masih dalam keadaan hidup. Mengetahui hal tersebut, Min-chan kebingungan dengan apa yang harus dilakukannya. 경찰 불러. Namun sesaat kemudian, tanpa melihat pertanda apapun, Min-chan tiba-tiba saja melakban hidung dan mulut Yang Re, mengurungnya dan meninggalkannya begitu saja. Tanpa merasa berdosa, Min-chan pun datang kembali ke gerejanya untuk memimpin doa keselamatan Ayong. Yang entah kebetulan apa lagi, saat itu Min-chan membuka sebuah ayat Alkitab sesuai dengan angka yang tertera di bangunan terbengkalai tadi. Yang rupa-rupanya isi dari ayat tersebut menyatakan bahwa kematian adalah balasan bagi seorang penculik. Berbekal ayat tersebut, maka Min-chan pun memulai doanya. 저희를 보고 있는 것을 압니다. Sementara Yoon-hee sendiri diminta untuk pulang lebih dulu mengingat kondisi kesehatannya saat ini. Namun menghabiskan rasa penasarannya, Yoon-hee mengunjungi gereja misi bangsa di perjalanan pulangnya. Dan saat itu, dia kembali memperlihatkan kejeliannya tatkala dia menemukan jejak buah murbei di mobil Min-chan. Lantas Yoon-hee pun mencari lokasi perkebunan murbei terdekat yang mengarahkannya pada sebuah bangunan terbengkalai. Bangunan tepat di mana Yang Re berada. Sampai akhirnya Yoon-hee benar-benar menemukannya. Melihat penyebab kematian adiknya ada di hadapannya, ditambah dengan bisikan bernada dendam di telinganya, membuat batin Yoon-hee bergolak dengan rasa keadilannya. Namun sisi Yoon-hee sebagai polisilah yang menjadi pemenangnya, karena Yoon-hee lebih memilih untuk menemukan Ayong. Tapi tiba-tiba saja, wajib, Min-chan datang memukul Yoon-hee dan membuatnya tak sadarkan diri. Ketika tersadar, Yoon-hee mendapati dirinya terikat di sebuah kursi. Melihat sosok Yoon-hee dengan jelas, membuat Yang Re teringat pada Yoon-hee sebagai kakak dari korbannya, yang lantas Yang Re menyanyikan sebuah baris ayat suci yang entah dari mana pula pengalaman religius didapatkannya. Namun melihat Yang Re dan Yoon-hee saling mengenal, lagi-lagi Min-chan memandangnya sebagai sebuah pertanda akan sebuah skenario yang akan membuat Yoon-hee dan Yang Re terlihat seolah saling membunuh. Akan tetapi Yoon-hee berhasil melepaskan ikatannya dan terlibat pergumulan dengan Min-chan. Yoon-hee berhasil memborgol Min-chan pada sebuah tiang, namun Yang Re nyaris terjatuh di mana Yoon-hee mencoba untuk menyelamatkannya. Di momen tersebut, Yang Re berkata bahwa bukan dialah yang telah membunuh adik Yoon-hee, melainkan monster bermata satu. Sampai akhirnya Yoon-hee tak mampu untuk mempertahankan genggaman tangannya. Pada akhirnya Min-chan pun ditangkap kepolisian, sementara Yang Re, satu-satunya orang yang mengetahui di mana Ayong berada, dia harus tewas saat itu juga. Sekalipun Yang Re tewas, tak lantas membuat pasukan polisi berhenti mencari keberadaan Ayong, di mana mereka mendapatkan sebuah temuan bahwa kemungkinan di malam saat Yang Re terjatuh, Yang Re hendak menuju sebuah kawasan tua, di mana kawasan tersebut adalah kawasan terbengkalai dengan ratusan bangunan yang akan dihancurkan untuk pembangunan ulang, di mana ayah Yoon-hee sendiri adalah salah satu pekerja di proyek tersebut. Namun dengan luasnya kawasan tersebut, setidaknya butuh waktu 3 hari untuk melakukan pencarian.
sehingga tipis harapan untuk menemukan Ayong dalam keadaan hidup. 권영래를 죽이라고 계시를 주셨. Keesokan harinya, Yun-hee mencoba berdamai dengan Dr. Lee dan sedikit mengkonsultasikan kondisi psikisnya. Dr. Lee berkata bahwa semua hanyalah ilusi semata akibat dari rasa bersalah yang mendalam atas kematian adik Yun-hee. Dan Yun-hee khawatir jika sebentar lagi bisikan Ayong akan menambah beban psikisnya gara-gara Yun-hee gagal menyelamatkannya. 자기를 구해주기만 기다리고 있을 때. 동생 아닌지 아시죠? Dan belakangan diketahui pula bahwa Min-chan mengidap masalah psikis bernama apophenia, semacam gangguan yang pengidapnya kerap kali sulit membedakan kenyataan dan imajinasi, dan seringkali memaknai wujud hayalannya secara berlebihan, yang bagi Min-chan sendiri, wujud imajinasi yang telah dilihatnya dijadikan alasan pembenaran atas semua yang telah dilakukannya. 특징적인 무언가 보인다고 믿는 거죠. 자신이 괴물이 돼서 아포페니아요? Yun-hee pun merasa penasaran dengan kondisi mental Yang Rae, yang saat itulah Yun-hee melihat riwayat trauma yang dialami oleh Yang Rae. Dan pada kenyataannya, mungkin antara Min-chan, Yun-hee, dan Yang Rae terlihat berbeda, namun pada dasarnya mereka bertiga memiliki masalah yang sama pada psikisnya, di mana sebuah traumalah yang menjadi sumber pemicunya. Dalam kasus Yang Rae sendiri, ada sebuah pemicu trauma yang membangkitkan monster dalam dirinya. 관련이 깊다는 거죠. 외눈박이 얘기를 했어요. Pembicaraan pun terhenti tatkala ayah Yun-hee tiba-tiba saja menghubunginya, khawatir karena Yun-hee tak kunjung membalas pesannya, yang saat ini sang ayah sedang disibukkan dengan proyek pembongkaran di kawasan yang sempat polisi ceritakan. Saat itu, sang ayah mengeluh jika kliennya sangat menyusahkan karena klien tersebut ingin menonjolkan Oculus alias jendela bermata satu dalam proyek tersebut. Seketika itu pula, Yun-hee menyadari apa yang menjadi pemicu trauma bagi Yang Rae, di mana jendela bermata satu tersebut pula lah yang membuat sang adik menjadi target dari Yang Rae. 외눈박이 창이라고도 하고. 거기 괴물이 날 찾아와서 권양래 방아쇠. Saat itu juga Yun-hee mengabarkan hal tersebut pada rekannya untuk mencari rumah berjendela mata satu di kawasan pembongkaran. Secepat mungkin Yun-hee pun menuju lokasi tersebut. 여기다. Dan saat rumah di mana Ayong berada dalam proses pembongkarannya, alhamdulillah Yun-hee datang dan berhasil menyelamatkannya. Dan ketika Ayong ada dalam pelukannya, Yun-hee mendengar sebuah perkataan dari Ayong yang menjadi obat paling mujarab bagi Yun-hee untuk mengobati rasa bersalah atas kematian adiknya. 날 구하러 올 거라고. Sejak saat itu pula lah Yun-hee berhenti mendengar bisikan dendam dari adiknya. Di penghujung filmnya, Yun-hee menemui Min-chan di sel pesakitannya, mengabarkan bahwa Ayong berhasil diselamatkan. Min-chan pun tak percaya begitu saja, karena dia sangat yakin bahwa Min-chan telah mendapatkan pertanda jika Ayong sudah tak bernyawa. Itulah alasan mengapa Min-chan memutuskan untuk membunuh Yang Rae. Namun setelah mengetahui kenyataan tersebut, Min-chan mulai mempertanyakan atas wujud pertanda yang selalu dilihatnya. Dan akhir film yang sangat menghalukan. Itulah akhir kisahnya sekaligus akhir perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa subrek biar gak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dimana lagi kalau bukan di Barat Carita yang ada wajiknya. Saya undur diri, tetap jaga kewarasan dan sehat selalu. Om Yan pamit.